Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lintang Dharma Mulia, peserta PJJ yang diselenggarakan oleh PPKD Jakarta Selatan. Di sini kita masuk ke proyek akhir. Di sini ada soalnya ya, per 31 Desember 2020, jasa pembersihan rumah Hanum. Nah, ini datanya di mana ada kas sebesar sekian. Nah, dari data ini kita disuruh untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca per 31 Desember, diberi penjabaran setiap akun. Baik, kita mulai. Nah, di sini saya sudah mengerjakan, jadi kita tinggal ulas saja. Di sini ada jasa pembersih rumah Hanum, laporan laba rugi periode Desember 2020. Nah, di sini untuk laba rugi kita di sini ada pendapatan jasa ya. Kita akumulasikan dulu pendapatan, beban, dan terakhir ada total, dan kemudian ada laba bersih. Nah, di sini kita masuk ke pendapatan. Pendapatan jasa di sini 24.915.000 didapat dari sini ya. Pendapatan jasa di saldo sini kita pindahkan ke sini. Kemudian ada beban-beban. Namanya laba rugi untuk mencari laba bersih, rugi atau untung ya. Di sini ada beban-beban yaitu beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban asuransi, perlengkapan, penyusutan dan lain-lain. Nah, di sini kita masukkan beban gaji karena di sini ada beban gaji ya. Kita masukin aja 7.920.000. Kemudian ada beban sewa 1.820.000. Kemudian beban iklan 1.115.000. Kemudian ada beban perlengkapan 1.570.000 ya, beban perlengkapan. Kemudian beban asuransi 315.000. Kita sudah masukkan semua. Di sini ada penyusutan peralatan. Di sini masukin 1.810.000. Kemudian ada beban lain-lain 794.000. Nah, dari sini beban ini kita jumlahkan semuanya dan dihasilkan total bebannya yaitu 15.344.000. Nah, untuk mendapatkan laba bersih, kita tinggal kurangi dari pendapatan jasa dikurangi dengan total bebannya. Pendapatan jasa dikurang total beban, maka didapatkan laba bersihnya 9.571.000. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan modal periode Desember 2020. Nah, di sini ada perubahan modal di mana modal awal yang disetorkan kita lihat di sini ya, modal Hanum 17.112.000. Nah, di sini ditambah dengan laba bersih karena dia untung, kita masukin di sini plus laba bersihnya. Kalau misalkan di sini labanya minus atau rugi, kita masukin di sini minus. Nah, ini untung untuk di sini karena kondisinya lagi untung ya, laba bersih 9.500.000, maka di sini positif atau plus. Kemudian di sini totalnya yaitu sebesar 26.683. Jadi modal dengan laba bersihnya ditambahkan. Nah, ini modalnya Hanum ya, modal sekarang nih. Kemudian Hanum itu pada di sini ada priv. Priv itu keperluan pribadi ya. Jadi dia memakai uang kasnya untuk keperluan dia pribadi. Di sini 1.250.000, maka dikurangin total yang tadi dikurangin dengan 1.250.000, maka didapatkan totalnya yaitu sebesar 25.433.000. Nah, di sini modal akhir ya. Perubahan modalnya sekarang jadi 25 juta, yang tadi ya 17. Setelah ditambahkan laba bersih dan dikurangin priv, didapatkan 25.433.000. Nah, modal akhir ini nanti kita masukin ke neraca untuk di bagian ekuitas. Sekarang kita masuk ke neraca periode per 31 Desember 2020. Nah, di sini ada aktiva. Aktivanya itu meliputi apa saja? Meliputi kas, perlengkapan, peralatan, dan juga ada akumulasi penyusutan. Di sini kasnya kita lihat. Di sini kas awal 1.218.000, kemudian ditambah perlengkapan 475.000,
peralatan ya. Peralatan perlengkapan itu masuk ke aktiva. Sudah dimasukkan 27.600.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Nah, di sini ada penyusutan. Akumulasi penyusutan ya. Dia akumulasi penyusutan artinya di sini kita masukin minus ya. Karena berkurang 2.410.000. Nah, setelah dijumlahkan semuanya, maka didapat hasil total aktifanya yaitu sebesar 26.883.000. Nah, di sini ada pasifa. Pasifa itu apa saja? Dia pasifa itu meliputi utang usaha, utang gaji, pokoknya yang berbau dengan piutang dengan utang ya, utang perusahaan. Jadi di sini ada utang usahanya yaitu sebesar 1.365.000. Di soal karena 1.365.000 ya utangnya. Kemudian ada setelah itu ada utang gaji. Nah, utang gaji di sini ya 85.000 dia ada. Berarti kita tulis di sini di neraca 85.000. Kemudian ada total utang. Total keseluruhan utang ini kita gabungkan. Didapat 1.450.000. Nah, di sini ada ekuitas di mana modal yang pertama modalnya ini ya, modal akhirnya, modal akhir 25.433.000 dikurang dengan total hutangnya. Maaf. Di sini ada ekuitas ya, modal akhir ini ditambah dengan total hutang. Jadi pasifanya itu modal ditambah total hutang. Nah, di sini totalnya yaitu 26.883.000. Di sini aktiva dan pasifanya sudah balance. Artinya perhitungan kita sudah benar. Jadi gitu aja untuk penjelasan dari proyek akhir ini, laporan keuangan mengenai laba rugi, perubahan modal dan juga neraca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.